Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi amma faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir bismillahirrahmanirrahim wa ma atakumur rasulu tadi nerusin wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala ta'ala aidan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok pada diam semua? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala al-imam al-Busiri fi burdatihi faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa la karami ya Rabb. Angkat tangannya, mohon kepada Allah berkah Rasul, doa terkabul, dosa diampuni. Waghfir, amin ya Allah. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami ya Rabb. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Waghfir, amin, amin, amin ya Maulaya, amin ya. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Amin, amin. Ya Rabbi bil mus, amin, amin ya Rabbi, amin ya Rabbi, amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa barik wa barik. Al-mukramun, para alim ulama yang saya hormati, kita banggakan, wabil khusus Kiai Haji
Mustafa Ilyas matta'anallahu bituli hayatihi amin wa nafa'anallahu bi sairi ulumihi amin wa nafahatihi amin wa barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Yang terhormat guru urang sadayana, guru kita semua yang telah menyampaikan nasihat yang sangat bermanfaat, Kiai Haji Idham Khalid Ilyas, kita doakan sehat selalu, panjang umur, berkah rizki, manfaat ilmu, diijabah doa-doanya, dan banyak duitnya. Ibu-ibu giliran duit kenceng aminnya. Kepada Kiai Abdul Karim Al-Qari yang saya hormati, Kiai Ahmad Muhammad Hashim, dan para kiai yang lain yang tentu saya banggakan, saya hormati, Bapak RW Haji Abdul Ghani beserta staf dan perangkatnya, serta para RT yang hadir, panitia penyelenggara peringatan Maulidin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap DKM Masjid Jami Darussalam, para ibu, para bapak, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, nahdiyin, nahdiyat, ansor, muslimat, fatayat, keluarga besar Nahdlatul Ulama dengan segala level dan tingkatannya yang saya banggakan, kita hormati, terlebih para remaja putra harapan bangsa dan agama yang sangat-sangat saya cintai, I love you full, dan juga remaja putri yang mencintai saya. Terlebih ini mohon maaf, ceramah malam ini saya agak sedikit flu, capek, letih, lesu, lapar dan dahaga, belum makan malam, tambah capek lagi melihat ibu-ibu paling depan tua semua, kan kerusak pemandangan ini. Tapi insya Allah yang paling depan masuk surga duluan. Mau sekarang? Saya malam ini saya paksakan kemari karena sudah diundang lama oleh panitia yang hadir. Waktu itu ke rumah saya, apalagi atas perintah Kiai Mustafa Ilyas, senior saya. Walaupun ada acara di Subang, yang Subang saya suruh ngisi yang junior, saya yang lebih muda dari Kiai Mustafa Ilyas. Ya saya sampaikan kepada panitia waktu itu, siap, begitu. Ya biar pada semangat, amin, biar semangat. Bapak makan kue sampai loncat kuenya. Insya Allah dengerin ceramah saya semangat, amin. Yang ngantuk jadi melek, yang tidur jadi bangun, yang punya penyakit terbang semua penyakitnya, terutama yang punya penyakit jantung, saya jamin mati penyakitnya, orangnya biar panjang umur ya Rabbal. Apalagi ini yang hadir semua ini orang-orang baik, betul nggak? Orang-orang soleh solihah.
umat Nabi Muhammad SAW yang pilihan, para calon penghuni surga. Ini saya lihat dari segi wajah, saya yakin guru, inilah wajah-wajah calon penduduk surga. Kok tahu? Ya tahu dong. Menurut keterangan yang pernah saya pelajari, bahwasanya penduduk surga itu mayoritas adalah orang-orang yang hidup di dunia dalam keadaan prihatin. Ini wajah yang hadir memprihatinkan semua. Bukan menghina, bukan. Beginilah kita umat Islam, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, sakit-sakit dahulu, bersenang-senang. Kan ada lagunya ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, sakit-sakit dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Siapa nyanyi? Saya. Roma. Ingat bahwa surga bagi orang yang beriman nanti di akhirat. Betul gak? Dunia ini penjara. Tepat sekali Nabi bersabda, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Ini kalau nyebut-nyebut, kalau enggak. Ini kan setengah nyebut, setengah enggak. Bikin repot malaikat yang begini nih. Kalau nyebut Allah, kalau enggak diem aja udah. Oke? Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang yang beriman, surga bagi orang kafir. Apalagi kalau kita membaca hadis qudsi. Hadis apa? Hadis apa? Qudsi. Kuci. Dalam hadis qudsi, selesai Allah ciptakan dunia, Allah berfirman kepada dunia, ya dunia, inni ja'altuki jannatan li'a'dai wa sijnan li'auliyai. Suara saya cakep gak? Mohon maaf lagi serak, tapi bilang aja cakep. Bilang jelek saya banting nih mic. Selesai Allah ciptakan dunia, Allah berfirman kepada dunia, hai dunia, aku ciptakan engkau sebagai surga bagi musuh-musuhku dan penjara bagi kekasih-kekasihku. Dunia ini surga musuh Allah, penjara kekasih Allah. Saya mau tanya nih, jawab ya. Jawab ya. Ayo jawab. Ini acara alhamdulillah sukses berhasil. Top panitianya. Kenapa sukses berhasil? Karena yang hadir pada kesempatan peringatan Maulid kali ini di Masjid Darussalam yang mulia ini ada dua golongan manusia. Salah satu nggak hadir, gagal. Yang pertama para kiai dan penceramah, yang kedua para santri dan jamaah. Salah satu gak hadir, gagal. Betul gak? Contoh, jamaah hadir penuh di masjid sampai keluar-luar. Mungkin kalau boleh saya simpulkan dalam hitungan saya ini yang hadir guru, ini kurang lebih 5.271, termasuk khodamnya, korinnya, kan itu kan, termasuk malaikat-malaikat yang hadir banyak loh, bukan hanya manusia yang hadir di masjid waktu tabligh, termasuk jin-jin banyak. Biasanya kiai yang pakai sifat mata bisa melihat jin. Kiai Idam Khalid, saya juga pakai sifat, saya lihat di sini banyak memang, ada yang ngipas-ngipas, ada yang nyender, ada yang pantatnya gatel, ada yang makan melulu,
ada yang main HP, ada yang ngobrol. Nih bocah nih, ini calon pemimpin. Tuh yang pakai baju krim nyender sedikit ke tembok, yang nggak pakai peci, pakai peci sekarang. Alhamdulillah calon menteri BUMN. Badannya kayak Erick Thohir. Yang tengah itu, nah agak kurusan dikit, yang melototin saya, ini calon presiden, kurus kayak Pak Jokowi. Itu yang kecil, yang ngobrol sih, itu calon penggali kuburan. Makanya dengerin loh. Saya jamin insya Allah yang muda-muda ini, remaja putra putri yang mendengarkan ceramah sampai akhir dengan seksama, dan ilmu yang didapat dari Kiai Idham Holid, dari Kiai Mustafa Ilyas, dan sedikit dari saya juga ini, tolong dilaksanakan, amin, biar jadi ilmu yang manfaat. Saya jamin anak-anak muda, remaja putra putri, yang besar yang kecil, di hari tua pasti jadi orang. Maksudnya orang yang berhasil. Kan orang tua dulu begitu kalau ngomong, ya guru, lo tong udah mondok biar selesai ngajinya, sekuliah biar tinggi, ntar di hari tua jadi orang, kan gitu. Memang kadang-kadang jadi monyet sih, cuman kan bahasa kiasan. Sama aja ini yang hadir di Masjid Jami Darussalam Mali malam hari ini adalah orang-orang yang punya nama. Ya punya nama emang, tapi maksudnya orang-orang besar, para kiai, pengurus NU, betul enggak? Orang-orang hebat. Insya Allah semua yang hadir hebat dunia dan akhirat. Ya Rabbal, ya Rabbal. Jamaah hadir semua. Kiai penceramah nggak ada yang datang, gagal acara. Sebaliknya kiai penceramah pada datang, pada hadir, jamaah nggak ada sama sekali, persis orang gila. Mau ceramah sama siapa dia? Sebagai penceramah ingin bertanya kepada jamaah, siap menjawab? Sanggup menjawab? Ingin menjadi musuh Allah atau kekasih Allah? Kurang kompak. Ntar dulu, belum nanya. Kalau ibu-ibu sih alhamdulillah sih, cuman yang di tengah kenapa melototin saya dari tadi? Mungkin terpesona dengan saya dia. Sayang dalam hatinya bilang, ini kiai apa dukun? Semangat ibu-ibu, bapak-bapak, apalagi ibu di luar nih kurang semangat nih jawabnya nih. Saya perhatiin dari tadi persis korban gempa bumi. Ayo jawab, ya. Ingin menjadi musuh Allah atau kekasih Allah? Kekasih Allah atau musuh Allah? Kalau ingin menjadi kekasih Allah, jadikan dunia ini sebagai penjara bagi kita sekalian. Dalam dunia penjara ada istilah rule of the game, aturan main, yaitu syariah Islamiyah. Ada halal, ada haram, ada hak, ada batil, ada sunnah, ada mustahabbah, ada makruh, ada mubah. Iku kabeh kudu diugemi. Ngerti nggak bodo amat dah. Harus dipelajari, diketahui, kemudian yang halal mangga dipersilahkan, yang haram tolong dijauhkan, betul nggak? Yang wajib harus dijalankan, yang sunnah diperhatikan. Dan begitu selanjutnya. Ini aturan Allah, bukan pemaksaan kehendak, tapi demi keselamatan umat manusia dari dunia sampai Islam ini lengkap, sempurna, universal, komprehensif, cocok untuk kapan saja dan di mana saja. Nah, suri toladan dalam hal semua hal kebaikan tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang malam ini kita peringati hari lahirnya. Saya mau tanya, siapa nama nabi kita?
Siapa nama Nabi kita? Sayyiduna Muhammad. Jangan cuman Muhammad. Ya, sopan santun kita kepada Nabi. Kiai aja panggil namanya saja saya marah. Siapa yang ceramah? Mujib. Setan lu. Apalagi Nabi. Betul gak? Hormat kita kepada ulama, guru-guru kita. Kiai Mustafa Ilyas, Kiai Idham Khalid, Kiai Abdul Karim, Kiai Dadang, Kiai Soal, ya pokoknya ya ustadz, guru, muallim, mudarris. Nah gitu. Saya paling nggak suka kalau dipanggil ustadzah. Berarti masih pada melek nih, belum ngantuk. Betul gak? Betul gak? Saya mau tanya sekali lagi, siapa nama Nabi kita? Bagus. Biar beda antara orang yang ahlus sunnah dengan orang yang bukan ahlus sunnah, ya. Sayyiduna Muhammad. Nama bapaknya Sayyid Abdullah, ya. Nama ibunya Siti Aminah. Siti itu kata orang dulu, kata guru saya, singkatan dari Sayyidati, Sayyidah Aminah, gitu ya. Abdullah, Aminah, Abdul Mut, Abu Talib. Ntar dulu nih. Oh bapak ini kayak lobet semua nih. Apa dosa? Yang kompak dong. Jangankan menyebut nasab sejarah Nabi, menyebut kisah orang soleh saja turun rahmat. Apalagi nyebut nama Nabi, ibunya, bapaknya. Ayo yang kompak ya. Abdullah, ibundanya Abdul Muttalib, Abu Talib, Khadijah istri, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Stop. Nah, supaya kedengaran bacanya, hadrohnya, nanti rohatil baru pukul hadrohnya. Oke? Oke? Saya pengen denger Abdullah, Aminah, Abdul Mut, Abu Talib, Khadijah istri setia, putri, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah Allahumma sholli wa sallim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rohatil akhyaru tasdu bilayalil maulidi, wa bariqun nuri yabdu bima'ani ahmadi. Rohatil
bari'un nuri yabdu bima'ani Ahmadi wa bari'un nuri yabdu bima'ani Ahmadi wa bari'un nuri yabdu bima'ani Ahmadi bilayalil maulidi bilayalil maulidi bilayalil maulidi bilayalil maulidi bilayalil maulidi bilayalil. Kasetnya habis ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang disampaikan oleh Kiai Haji Idham Khalid juga Kiai Haji Mustafa Ilyas tadi tepat sekali. Apa kata guru kita Kiai Mustafa Ilyas? Beliau membawa satu ayat tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, walaupun serak masih lumayan. Saya ini kalau haji umroh ke Mekah pasti mendapat kesempatan guru menjadi imam di Masjidil Haram. Walaupun satu kali pasti itu. Jadi saya ini bukan penceramah sembarangan. Pokoknya kalau ke Mekah dapat kesempatan itu. Cuman jamaahnya itu hanya rombongan saya. Itu pun kadang 4 orang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini memang di mana-mana yang semangat ibu-ibu. Bu, Pak, ya, bener kata Kiai Idham Khalid, ibu-ibu masuk surga duluan. Berarti mati duluan dong. Amin aja udah. Surga ya. Mati mah kapan aja jadi kan? Udah siap kan? Harus siap, guru. Mati itu begini, saya kasih tahu nih. Mati itu misterius problem, nggak tahu kapan dan di mana. Jangan khawatir. Selagi masih hidup, maka tidak mati. Loh, bener nggak saya ngomong? Jangan khawatir dengan virus, dengan cuaca. Kena bom saja itu kalau waktunya ajalnya belum sampai nggak mati kok. Ketabrak kereta sekalipun kalau belum ajalnya nggak mati. Tapi kalau ajal sudah sampai nggak pakai sakit mati. Orang Arab katakan begini, al mautu mas'alatun ghaibiyah. Mati itu misterius problem, nggak tahu kapan dan di mana. Muda mati dulu ada nggak? Banyak. Makanya yang muda-muda jangan mentang-mentang muda. Game mulu kerjaannya. Mending game kadang-kadang judi online slot. Ya, mulai sekarang talak 3 dengan judi online, talak 3 dengan slot. Kalau perlu game kurangin, banyakin ngaji. Oke? Bekal kita nanti di hari tua dan di hari akhirat nanti. Muda mati dulu banyak, tua belakangan tidak sedikit. Tua mati dulu memang pantasnya begitu. Muda belakangan wajar. Gak sakit, gak kenapa-apa, tahu-tahu mati. Sakit-sakitan bertahun-tahun, gak mati-mati. Pagi ngobrol, siang mati. Siang ngobrol, sore mati. Sore mati, malam ngobrol. Jadi memedih. Orang yang ngaku Islam, ada nggak orang Islam yang nggak sholat? Sadis amat jawabnya, banyak. Bilang ada kek ya. Ada nggak orang Islam yang nggak sholat? Banyak.
Padahal sholat yang wajib yang 5 waktu itu fardhu ain, kewajiban individual, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Yang 5 waktu, ayo kita hitung: zuhur, asar, berapa rakaat? Ini pentingnya penceramah itu begitu, pentingnya kampanye itu begitu. Berapa rakaat? 5. Dilihat jari masalahnya, tersihir semua. Mana ada sholat 5 rakaat. Zuhur berapa? Sama, di Semarang juga 4. Asar jadi berapa? Maghrib jadi berapa? Isya jadi berapa? Subuh jadi berapa? Subuh pakai kunut nggak? Kenapa pakai? Jawabannya gampang saja, karena bagus. Nggak ada yang bagus ditinggal, bego. Bagus ditinggal, gitu aja udah dalilnya ya. Allahumma hdina fiman wa afina fiman wa tawallana fiman wa barik lana fima wa qina birahmatika syarrama. Tambah lagi ya, doa tolak bala atau kunut nazilah gitu. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mulhidin, dammir a'da'ana a'da'ad-din, zalzil aqdamahum. Amin dong. Pada melotot doang. Wa anzil ru'ba fi qulubihim wa la tuballighumul amal. Allahumma la tumakkinil a'da'a fina wa la tusallituhum alaina bidunubina. Tambah lagi doa untuk negara boleh. Allahumma ja'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan thayyibah aminah mutmainnatan rakhiyah tajri fiha ahkamuk wa sunnatu rasulik. Nah, tambah doa tolak bala. Biasanya kalau guru-guru dulu dibalik tangannya nolak. Nolak kan begini. Memang ada nolak begini, narik namanya. Sama aja Ustadz dikasih hadiah kan kadang tangan kiri nolak, tapi tangan kanan narik. Allahumma dfa'annal bala wal waba wal munkar wal fahsya was syada'id waz zalazil wal awaiq wan nawazil wal qahta wat ta'un wal amradul qatilah ma la yakshifu ghairuk. Itu jadi kunut itu bagus. Di samping bagus itu menurut Imam Syafi'i termasuk sunnah ab'ad. Jika lupa wajib sujud sahwi. Tuh di sini pakai kunut nggak? Maulid masa nggak pakai kunut? Biasanya masjid yang ngadain peringatan maulid pasti pakai kunut. Kalau nggak pakai kunut jangan ngundang saya nggak mau dipanggil orang nggak pakai kunut. Zaman fitnah kok kunut masih dibahas saja. Sekarang rata-rata orang Jakarta sudah nggak bakas kunut lagi. Kenapa? Subuh udah pada nggak, boro-boro kunut sekarang. Subuh kesiangan, padahal berkah di subuh hari. Ya, al barokah fil bukur, keberkahan itu ada di pagi hari. Rahmat Allah turun tuh mulai pagi hari. Maka orang Islam yang sholat, terutama sholat subuh, itu luar biasa disaksikan oleh 2 sip malaikat penjaga malam dan siang. Halo, halo, Bu, Pak, alhamdulillah masih hidup. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, berkah rizki, soleh-solehah keturunannya, ijabah doa-doanya, dan banyak duitnya. Ya Rabbal. Orang yang sholat subuh terlebih berjamaah itu disaksikan oleh 2 sip malaikat malam dan malaikat siang. Maka sholat subuh disebut wa Qur'anal fajr. Quran fajar itu subuh.
Ya, dalilnya cuman cukup satu ayat kok, 5 waktu itu. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Walaupun serak tapi nyebut Allahnya semangat, jadi alhamdulillah. Tapi biasanya kalau ceramah udah lama, biasanya sih panitia atau MC-nya nyuratin dengan surat kecil. Kalau kira-kira kelamaan atau dicolek kaki saya, ini kan dilepas begitu aja ini. Ini kan penyiksaan terhadap penceramah ya begini nih. Nggak tahu jam berapa selesai. Perasaan saya ceramah udah 3 jam ini. Mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah solat karena tergelincir matahari, itu solat duhur dan asar, ila ghasaqil lail, sampai datangnya gelap malam, yaitu maghrib dan isya. Wa qur'anal fajri, nah subuh nih, Quran fajar disebutnya. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Quran fajar alias salat subuh itu sangat disaksikan. Bukan berarti yang zuhur, asar, maghrib, isya enggak disaksikan, bukan. Disaksikan juga, tapi yang lebih disaksikan adalah salat subuh. Kenapa? Disitulah berjubal-jubal, berdesak-desakan malaikat malam dan malaikat siang. Jadi orang yang sholat subuh, bu, Pak, anak muda, yang sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat yang malam, malaikat yang siang. Malaikat yang malam belum pergi, malaikat siang sudah datang. Maka masyhudah di situ. Kok tahu? Kiai kan pernah ngaji, betul nggak? Ya, jadi alhamdulillah, kata orang sih saya kiai, ya lumayanlah dikit-dikit bau kiai daripada kiai bau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Biasakan bangun, terutama anak-anak muda ini kalau ingin berhasil tuh, tambah tahajudnya kalau bisa itu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pengen sukses tahajud, pengen berhasil tahajud. Amin. Ibu-ibu pengen punya anak soleh tahajud. Bapak-bapak pengen sukses karir tahajud. Yang dagang pengen laris tahajud. Yang tani pengen makmur subur tahajud. Yang di bidang jasa banyak yang pakai jasanya tahajud. Yang ustadz tukang ceramah biar banyak panggilannya tahajud. Itu amin. Ini kerjaan molor mulu. Iya. Na'udzubillah min tahajud. Nabi itu kan tahajud. Dan tahajud itu antiknya apa? Wajib bagi Nabi, sunnah bagi umatnya. Tuh, coba kalau tahajud juga wajib, yang wajib aja banyak ninggalin. Ya, tahajud itu wajib bagi Nabi, sunnah bagi kita. Walaupun sunnah, tapi keberkahannya luar biasa, manfaatnya, hikmahnya luar biasa. Alhamdulillah. Lapor Kiai. Saya ini dulu sebelum ngontrak itu ngekos. Sebelum ngekos itu numpang di majelis taklim. Boleh dikata orang gembel dulu saya. Gembel segembel-gembelnya. Orang dari Jepara. Dari Jepara kuliah di Libya.
Kalau kata orang Betawi mah mujib dulu mah dari Jepara ke Jakarta bawa celana kolor doangan, padahal ada isinya. Hahaha, ketawa ibu. Ya biar kagak ngantuk ini ya. Ya, alhamdulillah barokah. Di samping kuliah di Lipia, saya bergaul dengan para ulama-ulama Betawi. Saya ngaji baca kitab hikmah namanya Syumusul Anwar wa Kunuzil Asrar sama Kiai Thahir Rohili Ciliwung At-Tahiriyah. Oh, beliau pernah mukim di Mekah. Juga pernah ikut ngaji Buya di Ziyadah Tanah 80, tidur di menara sebelah kiri. Nyari berkah. Oh, nyari ilmu mah banyak ilmuwan, nyari berkah yang susah. Orang punya berkah jarang, yang punya ilmu banyak. Iblis juga punya ilmu. Betul nggak? Iblis itu profesor doktor, udah titelnya ya bererot tuh iblis, cuman kagak ada akhlak, gak ada adab, perintah Allah dilanggar, disuruh sujud kepada Nabi Adam gak mau dia, ya kan? Kalau nyari ilmu banyak sekarang, tapi nyari keberkahan itu yang susah. Makanya alhamdulillah walaupun saya kuliah di tempat Wahabi Lipia, tapi tetap saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, NU sampai mati saya. Ini NU semua kan? Alhamdulillah. Biasanya ngadain maulid mah NU. Alhamdulillah. NU itu keramat. Saya ini lapor Pak Kiai. Saya ini cucu Mbah Hasim dari segi agama. Dari segi bukan nasab ya. Dari segi agama, saya berguru dengan Abah Zen Syukri Palembang. Silakan buka di Google, ada itu. Abah Zen Syukri Palembang itu pernah mondok di Tebuireng 3 tahun. Langsung kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Diangkat sebagai anak, jadi anak angkat beliau itu. Paling disayang dulu Abah Zen Syukri. Doanya mustajab. Nah saya alhamdulillah kurang lebih 6 bulan saya di Palembang. Wong kita galau. Alhamdulillah dapat ijazah Dalailul Khairat, terus Thariqah Samaniyah. Alhamdulillah tetap saya jaga ke-NU-an saya, walaupun saya tidak di struktur, yang penting hati saya NU ya. Darah tulang saya NU, badan saya NU, saya lahir di kalangan NU, orang tua saya NU, kakek nenek saya NU, dan sekarang juga di Jakarta Betawi mayoritas adalah Nahdlatul Ulama. Pertahankan ini. Kenapa? Ini saya kasih tahu nih Bu, Pak, Indonesia ini kalau nggak ada NU habis sudah. Untung kita hidup di Indonesia ada NU. Irak hancur lebih dulu. Saddam Hussein dipancung karena ulah Amerika dan pasukan multinasional pada waktu itu. Nyusul Libya, Mesir acak-acakan, Syria sampai sekarang. Yang lebih parah lagi Palestina. Indonesia ini alhamdulillah, walaupun kadang-kadang dua kelompok udah mau berseteru, kemudian kita marhabanan lagi, ya Nabi lagi, maulid Nabi lagi, selesai, adem lagi, alhamdulillah. Mau berantem, sholawat, ya Nabi salam, ya Rasul alaika, ya Habib alaika salawatullah alaika. Itu ciri orang Islam yang baik tuh begitu, mau berantem disolawatin, selesai sudah. Jangan dibawa sampai mati ya, jangan dendam dibawa sampai kuburan. Ntar gua mati dulu, saya tungguin di kuburan, ntar sama-sama di dalam kita berantem lagi gitu. Jangan. Sekarang zaman fitnah, ulama-ulama sesama ahlus sunnah diadu, coba itu. Makanya jangan sekarang kita ngurusin nasab, nggak usah ngurusin nasab, yang penting nasib. Oke? Walaupun anak Nabi, kalau Kan'an kan kafir kan,
Kanan. Tapi walaupun anak tukang bikin berhala, kalau kalau Nabi Ibrahim kan jadi nabi. Jadi nasab itu ya nasab. Ya kalau nasab orang baik ya bagus sih. Lo nasabnya orang yang nggak baik, mulai sekarang bikin nasab dari kita. Jadi orang baik, anak kita baik, cucu kita baik, terus sampai akhir zaman baik semua. Amin. Bisa jadi anak orang jahat jadi orang baik, bisa jadi anak orang baik jadi orang jahat, kan gitu kan. Tapi biasanya sih bagaimana orang tua begitu pula anak. Itu. Makanya pentingnya mendoakan. Doakan Bu anak-anak kita, pasangan-pasangan kita, supaya menjadi qurratu a'yun, pelipur lara, penurun duka, penyejuk pandang, penentram jiwa, penenang hati. Amin. Kayak Nabi itu, siapapun yang melihat Nabi senang. Orang kafir lihat Nabi senang, orang Yahudi lihat Nabi senang, orang Majusi lihat Nabi senang, dan karena kesenangan mereka itu dengan akhlak Nabi, banyak yang masuk Islam. An-Nasara wal Yahud aslamu ala yadayhi, kan gitu. Nasrani Yahudi masuk Islam di tangan Nabi Muhammad SAW karena akhlak. Tadi Kiai Mustafa bilang tentang ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan, rahmat Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW untuk alam semesta, bukan hanya untuk orang Arab. Ini ada cerita nih sedikit. Sampai kira-kira jam 1 ya. Siap? Siap? Jam 1, oke? Janji, lanjut? Oke, sepakat jam 1 selesai, saya pulang dulu. Ini ada cerita sedikit nih supaya lebih detail ya. Ya. Ada orang Arab Badui. Arab apa? Arab Badui itu Arab Qurawi. Arab apa? Qurawi. Arab Qurawi itu Arab kampung, desa, gunung. Sering bertindak dengan tindakan konyol, tapi sering menjadi sebab turunnya wahyu. Itu Arab Badui itu. Ada satu orang Arab Badui tahu-tahu menghadap Nabi. Di depan Nabi berdoa dengan doa yang ingin memonopoli rahmat Allah. Apa doanya? Begini. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tusyrik fi rahmatina ahadan. Kalau terjemah bebasnya begini, ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja, yang lain jangan. Kalau diamini Nabi, orang kayu putih nggak dapat rahmat. Untung Nabi nggak mengamini, dan buru-buru malaikat Jibril turun membawa wahyu surat Al-A'raf ayat 156. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Saya baca sambil ngotot-ngotot, nyebut Allah. Wah ini ngeledek ini mah. Sebelum acara saya lanjutkan, kita lihat ada dua perempuan remaja putri yang meninggalkan ruangan berseragam hitam. Rupanya beliau berdua mau masuk ke toilet. Jadi acara kita skor sebentar, mari kita sekalian kencing berjamaah. Nyebut Allah semangat dong Bu. Ya. Itu orang Aleppo, orang mana? Orang Aleppo, ya, satu kota di negeri Syria, namanya Aleppo. Itu semangatnya luar biasa orang sana itu. Walaupun konflik tiap saat, tapi semangat keislaman tidak kendor sama sekali. Aleppo sebutan orang Barat. Kalau orang Arab menyebut Halab, Ha-lam-ba, Halab. Orang Arab, orang Barat nyebut Aleppo. Memang lidah Barat kagak fasih. Coba teacher dibaca teacher, capital dibaca capital, action dibaca action, caption dibaca tukang bikin status. Halab Aleppo, Qahirah Kairo, Iskandariyah Alexandria, Iskandar Alexander, Yusuf Yosef, Dawud David, Ibrahim
Abraham, Ismail, Samuel, Sulaiman, Solomon, Durrahman, Doraemon. Orang barat. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmat kasih sayangku meliputi segala sesuatu, bukan hanya untuk orang Arab, bukan hanya untuk orang Mekah, bukan hanya untuk orang Madinah, bukan hanya untuk orang Mesir, bukan hanya untuk orang Lebanon, tapi juga untuk orang Jakarta, Indonesia, terlebih orang kayu putih mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya masalah rizki tenang, selagi masih hidup pasti masih ada jatah rizki. Berarti kalau ada orang meninggal dunia itu artinya jatah rizkinya sudah habis. Keadilan Allah. Kalau Allah nggak adil, rizki udah habis, nyawa nggak dicabut-cabut, pelantar pelintir, sono nggak dapat, sini nggak dapat, jadi ikik. Tahu ikik? Itu kagak, ini kagak. Untung Allah adil, selagi masih ada nyawa, rizki masih ada. Apalagi ibu-ibu yang punya pekerjaan tetap, ya, yang berniaga, yang jual beli, yang jadi pegawai, yang jadi karyawan, yang punya kerjaan, bersyukurlah. Saya kerja apa sih? Kiai, nggak punya kerjaan saya. Tapi karena bergerak di bidang agama, alhamdulillah barokah. Ngontrak, ya, 10 tahun. Yang sebelum ngontrak ada yang kos, yang ikut di majelis taklim, di masjid, jadi marbot. Ngontrak 10 tahun 98 sampai 2008. Alhamdulillah 2009 berhenti jadi kontraktor. Beli rumah kurang dari 100 meter. 3 tahun lagi punya Nasrani sebelah rumah dibebasin lagi. Kemudian merembet, alhamdulillah sekarang merintis pondok pesantren Tajul Quran Markazuna untuk menghafal Al-Quran. Silahkan, tidak dipungut biaya. Alhamdulillah. Berkah apa? Dengan barokah baginda Rasul Sayyidina Muhammad SAW, dan berkah orang tua juga para guru. Tuh, orang tua jangan tinggalin. Kita kadang-kadang sama guru, sama syekh, sono kemari kita ziarah, cium tangan mereka bolak-balik, sama orang tua kagak. Salah itu. Betul gak? Orang tua itu keramat, terutama ibu. Kan ibu disebut berapa kali oleh Nabi? 3 kali. Ada sahabat bertanya, siapa orang yang lebih berhak untuk saya hormati ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Sumaman ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Sumaman ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Sumaman ya Rasulullah? Abuka, bapakmu. Jadi ibu 3, ayah 1. Begitu. Ibu 3, ayah 1. Wah, ini curiga aja ibu-ibu ini. Ini bukan poligami, bukan. Disebut 3 kali gitu maksudnya. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi apa? Tahajud jangan lupa. Yang lebih ringkes dan ringan lagi, perbanyak solawat. Solawat yang paling ringkes namanya solawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Saya dapat ijazah dari ayahnya ketum PBNU Pak Kiai, yaitu bapaknya Gus Yahya. Saya dapat ijazah kalau ingin hajat terkabul dalam waktu cepat, itu hajat cukup besar, baca sholawat Jibril 100.000. Ya boleh sama-sama jamaah bangsa 50 orang atau 100 orang, kan tiap orang cuma 1000 gitu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, begitu tuh. Ibu-ibu, bu, ibu bapak pengen punya anak soleh, kebetulan anaknya bandel banget, pengen punya anak itu jadi soleh, bacain sholawat Jibril 100.000. Ibu juga yang takut suaminya kawin lagi, silahkan membaca sholawat Jibril 100.000. Juga demikian bapak-bapak yang pengen nambah, baca sholawat Jibril 100.000. Tergantung siapa yang kuat sholawatnya, itu yang menang. Ayo kita baca yuk. Yuk kita baca yuk. Tapi nggak usah 100.000 sih, ya bangsa 11 kali ya.
Mari sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu 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 ala Muhammad. Qabul hajat insyaallah. Ya kalau pengen jadi wiridan ya bangsa 1000 kayak. Kalau agak lama ya 100 pagi 100 sore cukup, tapi rutin barokah insya Allah ya, terutama yang muda-muda pengen sukses seperti Nabi kan sukses padahal lahir dalam keadaan yatim 6 tahun yatim piatu, tapi sukses. Kenapa? Ditolong oleh Allah, dan siapapun yang ditolong oleh Allah dijamin sukses dunia dan akhirat. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul hisab. Sesungguhnya kami pasti akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Tuh, dua makhluk, dua golongan ya. Yang pertama rasul-rasul dan yang kedua adalah orang-orang yang beriman. Ditolong oleh Allah. Kapan? Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa yauma yaqumul ashhad, dan nanti di hari kiamat ketika orang-orang dan makhluk yang lain berdiri menjadi saksi ya. Fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Amin. Jadi tenang, walaupun diprediksi nanti kan katanya ada megatrust, gempa bumi yang dahsyat, biarin orang memprediksi dengan ilmunya, tapi kita punya iman, kita punya Allah. Lah gimana sih diikutin tadi? Mudah bagi Allah. Mudah-mudahan nggak jadi dah, amin. Kasihan orang Indonesia ini. Mudah-mudahan, amin. Berkah baginda Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Capek enggak, Bu? Enggak. Bapak? Enggak, orang duduk. Saya yang ceramah capek. Mari baca Fatihah sekali untuk kita semua umumnya, dan khususnya untuk Kiai Mustafa Ilyas, Kiai Itam Khalid Ilyas, dan segenap pengurus Masjid Jami' Darussalam, dan semua yang berkaitan yang mensupport kegiatan Maulidin Nabi kali ini di masjid ini. Semua baik moral maupun material, rezekinya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya banyak dan melimpah ruah, dan doanya diijabah, amin ya rabbal alamin. Ala hadhin niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa li baitihi jami'i amwatina wa amwatikum amma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan barokah surah Fatihah, mudah-mudahan rezeki kita bertambah-tambah, melimpah ruah, banyak dan berkah. Syukur-syukur bisa ziarah ke Mekah, tawaf muterin Ka'bah, sa'i Safa Marwah, wukuf Padang Arafah, mabit Mina dan Musdalifah, membalang jumroh ula wusta dan Aqabah, ziarah Nabi ke Madinah, pulang melalui kota Jeddah, sambil di sini kembali rezeki kita bertambah-tambah, melimpah ruah, banyak dan berkah. Syukur-syukur bisa beli sawah, bisa beli tanah, bisa beli rumah, bisa beli mobil mewah, dan bisa nikah. Anak-anak biar pada lulus sekolah, syukur-syukur tuntas kuliah, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Lengkap sudah doanya ini. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu insyaallah dengan saya Mujib Khudori S Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Malam ini di sini, nah besok malam
di daerah Keramat Jati, muter-muter bahkan sampai Papua, Kiai, alhamdulillah, sampai Kalsel, sampai Aceh, pernah juga ceramah di Masjid Agung Patani, Thailand, Malaysia, Brunei, Singapura, dan nanti Amerika, Jepang, Belanda, Australia jika ada yang ngundang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.